Halo, kembali lagi kita bertemu. Dalam pembahasan di video sekarang ini adalah membahas mengenai siapa yang disebut subjek dalam hak ulayat dan apa-apa saja yang disebut sebagai objek hak ulayat. Judul yang akan kita bahas ini masih dalam rangkaian dari video-video sebelum ini. Seperti yang sudah pernah saya bahas dalam video sebelumnya adalah berjudul mengenalkan tanah ulayat dan dasar hukumnya, serta bagaimana cara peralihan hak atas tanah masyarakat adat menjadi milik pribadi. Ini semuanya sangat penting teman-teman tonton sampai habis untuk kita ketahui bersama, karena sejarah hukum pertanahan di Indonesia tidak lepas dari hak ulayat. Artinya, jauh sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, masyarakat hukum kita sudah lama mengenal hak ulayat. Itulah tujuan saya membahas ini. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas siapa dan apa saja objek hak ulayat. Mari buat teman-teman yang belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan untuk mengkliknya satu persatu. Dan jangan lupa juga mengklik gambar loncengnya agar Anda dapat mengikuti video-video terbaru dari saya selanjutnya. Baiklah, setelah teman-teman sekalian sudah melakukannya, mari beranjak ke pembahasannya. Let's go. Berbicara mengenai siapa subjek dan objek hak ulayat tersebut, maka dengan ini saya awali terlebih dahulu menjelaskan keberadaan dan atau pengakuan dalam hukum pertanahan di Indonesia, yang mana kemudian kita akan menemukan siapa subjek dan apa objek hak ulayat tersebut. Baiklah sobat, bahwa hak ulayat itu adalah merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat. Dan hak ulayat itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat hukum adat. Lalu, mengapa dikatakan demikian? Karena keberadaan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya sudah lama dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen yang kedua. Pengakuan dan hak-hak tersebut terletak pada pasal 18B ayat 1 dan ayat 2. Dalam hal ini saya akan membacakan pasalnya untuk kita ketahui bersama. Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam ayat 2-nya menerangkan, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian, mari kita simak lagi seiring perkembangan kehidupan kita mengenal hak ulayat adat diatur dalam pasal 3
Undang-Undang Pokok Agraria. Ini juga akan saya bacakan. Pasal 3 itu menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, untuk kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adat dalam wilayah tertentu. Yang mana hal antara masyarakat dan sumber yang saya maksud ini timbul oleh karena dari hubungan secara lahiriah dan batiniah yang turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan. Jadi, tanah ulayat dikuasai atau di bawah pimpinan kepala adat atau kepala suku, dan secara hukum adat tanah ulayat ini diserahkan pengelolaannya dan pemanfaatannya kepada masing-masing untuk kelangsungan hidup bagi masyarakatnya, seperti pengelolaan hutan dan tanah lapang dan lain sebagainya. Dan di dalam penggunaan tanah tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan anggota masyarakat lain harus menghormatinya dan tidak boleh mengganggunya. Apabila ditelantarkan dalam jangka waktu tertentu atau diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas, maka penguasa adat dapat menentukannya untuk memperuntukkannya dan penggunaan selanjutnya. Jadi, dalam hal ini yang disebut dalam subjek hak ulayat adalah masyarakat persekutuan adat dalam keseluruhannya, yakni seluruh Nusantara ini, yang masyarakatnya menguasai hak ulayat yang tidak di tangan oknum pribadi, tetapi harus di tangan masyarakat adat tertentu. Sebagai penguatan penjelasan saya ini, menurut Guru Besar Ilmu Agraria Profesor Budi Harsono menyebutkan bahwa subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang mendiami suatu wilayah tertentu. Jadi, yang dimaksud masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masyarakat hukum adat teritorial. Masyarakat ini, para warganya bertempat tinggal di tempat yang sama. Kemudian yang kedua, masyarakat hukum adat geonologik. Para warganya terikat oleh pertalian darah. Nah, sedangkan objek hak ulayat itu menurut bukunya Profesor Busar Muhammad yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Adat, yang menjelaskan bahwa objek hak ulayat tersebut adalah meliputi tanah daratan, air seperti sungai atau kali, danau, pantai, serta pengairannya. Kemudian berikutnya, tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar seperti pohon buah-buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah binatang liar yang hidup di dalam hutan. Jadi, maka dengan demikian, dengan sudah kita simak, dapatlah dimengerti
bahwa dari judul yang kita bahas ini, bahwa hak ulayat itu menunjukkan adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum sebagai subjek hukum hak ulayat dan tanah atau wilayah tertentu adalah sebagai objek hak ulayat. Demikian dan semoga bermanfaat. Salam, mari sepakat kedepankan hukum. Terima kasih.